Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim, channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi yang menurut kami pasti sangat recommended untuk sahabat di rumah ketahui, yaitu tentang 5 ciri rumah yang sering didatangi malaikat, yaitu malaikat rahmat pastinya sahabat. Nah, sebelum kami membahas ciri rumah apa saja sih yang bisa dan sering dikunjungi oleh malaikat rahmat nih, maka jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Semoga saja Dunia Muslim bukan hanya sekedar channel yang menjadi tontonan, akan tetapi menjadi tuntunan yang baik untuk kita semua. Terima kasih, jazakallah khairan katsiran. Kehadiran malaikat di rumah tentu membawa rahmat dan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sahabat. Maka oleh karena itu, jadikan rumah sebagai tempat yang nyaman untuk tinggal bersama keluarga tercinta, seperti yang diungkapkan oleh salah satu keterangan sahabat, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, untuk menggapai rumahku surgaku tergantung sahabat semua yang ada di rumah nih, apakah rumah itu mau dijadikan neraka atau mau dijadikan surga, maka kembali pada diri masing-masing. Dan pastinya direkomendasikan oleh Rasulullah menjadikan rumah itu seperti surga dan menjadi tempat persinggahan para malaikat rahmat agar bisa berkunjung. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dan menugaskan sahabat kepada para malaikat untuk mengunjungi rumah-rumah umat muslim. Kehadiran para malaikat di rumah tentu diidamkan seluruh orang beriman. Namun malaikat ternyata tidak asal singgah di suatu rumah jika di dalamnya tidak diisi dengan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat dapat diundang ke rumah dengan banyak cara. Hal pertama yang harus diperhatikan nih adalah menjaga iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjadi umat muslim yang beriman. Tentu segala hal yang diperintahkan akan dijalani dengan baik dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya menjadikan rumah kita ini bukan hanya indah dipandang mata oleh manusia, akan tetapi menjadi tempat persinggahan bagi malaikatur rahmah untuk dukhulul kepada rumah kita sahabat. Maka dari berbagai keterangan nih, salah satunya dikutip dari buku Mengundang Malaikat ke Rumah karya Ustadz Mahmud Ash-Shafrawi. Maka berikut merupakan 5 ciri rumah yang sering didatangi oleh malaikat. Yang pertama, rumah yang sering dipakai berzikir. Berzikir, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata sahabat mempunyai banyak sekali keutamaan, termasuk mendapat pendampingan dari malaikat. Ketika penghuni rumah senantiasa berzikir, maka para malaikat akan berkumpul bersamanya. Apabila penghuni rumah senantiasa berzikir kepada Allah, maka malaikat pasti akan mudah mengunjungi rumah dan memberi rahmat. Dan salah satu keterangan yang membahas ini itu salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, suatu kaum tidak duduk dalam suatu tempat untuk berzikir kepada Allah kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat dan diliputi rahmat, dan Allah menyebut mereka termasuk orang-orang yang ada di dekatnya. Nah, bagi kalian semua nih, apabila ingin rumah kalian bukan hanya indah dipandang mata oleh manusia, namun menjadi tempat yang didatangi malaikat, maka jadikan rumah kalian sebagai tempat berzikir kepada Allah. Selanjutnya nomor 2, rumah yang dijadikan tempat sholat. Sholat adalah ibadah paling utama. As-sholatu imaduddin. Waman sholaha sholatuhu sholahat sairu amali. Waman pasadat sholatuhu pasadat sairu amali. Itu seperti salah satu keterangan dari Rasulullah sahabat. Sehingga tidak salah apabila sholat merupakan ibadah paling utama bagi seorang muslim. Rumah bisa menjadi tempat sholat, sehingga ibadah ini dapat memberi cahaya dan ketentraman bagi penghuninya. Apalagi di dalam fikih Imam Syafi'i sahabat, ketika seorang pria nih diwajibkan untuk sholat berjamaah ke masjid, namun untuk perempuan sangat recommended sholat di rumah. Diriwayatkan dari Ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha adalah Rasulullah SAW sholat malam, dan jika hendak sholat witir, beliau membangunkan Aisyah dan menyuruhnya untuk sholat. Hadis riwayat Imam Muslim. Hendaklah di dalam rumah disediakan mihrab atau tempat sholat sebagai tempat khusus untuk mengerjakan sholat, sebagaimana anjuran ini diisyaratkan di dalam firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanadathul malaikatu
malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrabi innallaha yubashshiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa husuran wan nabiyyina minas sholihin, yang artinya kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab, katanya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang solih. Rumah yang pemiliknya senantiasa melaksanakan sholat juga akan membuat malaikat senang datang untuk berkunjung, sahabat. Hal ini diriwayatkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang hari. Mereka bertemu ketika waktu sholat asar dan waktu sholat subuh. Malaikatnya mengawasi kalian naik ke langit. Lantas Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan sholat, dan kami datangi mereka sedang mereka mendirikan sholat. Selanjutnya nomor 3, rumah yang digunakan untuk membaca Al-Quran. Rumah yang sering digunakan untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran, sahabat, ternyata sangat disukai oleh para malaikat. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sirin, Rasulullah bersabda, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya banyak kebaikan, malaikat menghadirinya dan setan-setan meninggalkannya. Nah sebaliknya, sahabat, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya, sedikit kebaikannya, malaikat meninggalkannya dan setan-setan mendekatinya. Rasulullah telah mengajarkan kepada kita cara menjaga diri dan rumah dari syaitan. Salah satu contohnya ketika seorang muslim masuk rumahnya sambil mengucapkan bismillah, assalamualaikum, maka setan akan berkata kepada teman-temannya, mari kita pergi, tidak ada tempat bermalam untuk kita di rumah ini. Nah itulah yang nomor 3, sahabat. Selanjutnya nomor 4, rumah yang sering dibacakan sholawat. Sesungguhnya di antara para malaikat Allah SWT ada malaikat yang ditugaskan untuk berkeliling mencari orang-orang yang membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Sholawat di sini paling rendah itu Allahumma sholli ala Muhammad, sahabat, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Syukur-syukur kalian membaca deba atau berjanji di rumah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di bumi ada malaikat yang berkeliling dengan tujuan menyampaikan sholawat umatku kepadaku. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Lalu di dalam salah satu hadis yang lain, sahabat, Rasulullah bersabda, kalau orang bersolawat kepadaku maka malaikat juga akan mendoakan keselamatan yang sama baginya. Untuk itu hendaknya dilakukan meski sedikit atau banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani. Selanjutnya yang terakhir, sahabat, dari ciri rumah yang sering disinggahi malaikat, yaitu selalu nyaman dan juga bersih dan wangi, termasuk salah satu ciri rumah yang sering dikunjungi oleh malaikat. Terlebih dalam Islam dikatakan bahwa kebersihan sebagian daripada iman, atau an-nadzafatu minal iman. Malaikat merupakan makhluk rohani sehingga menyukai wewangian harum dan merasa terganggu dengan bau busuk. Nabi bersabda di dalam hadisnya, barang siapa yang memakan bawang putih, bawang merah dan makanan tidak sedap lainnya, maka jangan sekali-kali ia mendekati memasuki masjid kami, oleh karena sesungguhnya para malaikat terganggu dari apa-apa yang mengganggu manusia. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Dan selanjutnya, jadikanlah rumah kita, sahabat, menjadi rumah seperti surga yang di dalamnya tidak ada pertengkaran, tidak ada amarah dan lain sebagainya, dikarenakan akan sangat disukai oleh malaikat. Baiti jannati, rumahku surgaku. Nah itulah, sahabat, 5 ciri rumah yang sering disinggahi oleh malaikat dan paling disukai. Semoga bisa menjadi referensi untuk sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.